Bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mau wawancara apa? Oke, saya akan melontarkan pertanyaan kepada Ibu. Jadi Ibu nanti jawab ya, Bu. Ya, siap. Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia menurut Ibu? Keadaan ekonomi di Indonesia saat ini menurut Ibu dalam kategori yang tidak stabil. Tidak stabilnya dalam artian masih banyak beberapa kegiatan ekonomi yang terjadi di negara kita, tentunya itu masih banyak yang pajak aja masih banyak yang nunggak, terus menghambat proyek-proyek yang sedang dilakukan, terus kadang juga anggaran yang dibebankan pada masyarakat luas di Indonesia ini. Jadi menurut Ibu keadaan perekonomian kita saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja atau dalam artian tidak stabil. Oke, itu menurut Ibu ya. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang perekonomian Indonesia yang tidak stabil? Menurut pendapat Ibu terkait perekonomian Indonesia yang tidak stabil ini, sebenarnya efeknya tuh dari sebelum-sebelumnya, dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang dimana banyaknya anggaran yang keluar terus-terusan untuk proyek A, B, C, terus akhirnya numpuk dan proyek itu tidak selesai dan anggaran itu jadi terbengkalai. Bahkan sampai sekarang ini masih banyak beberapa anggaran yang tidak tersalurkan sesuai dengan sesuai dengan rulesnya. Misalkan anggaran A untuk pembangunan jalan tol A, tapi kadang nyampe ke jalan tolnya cuma segini duitnya. Nah itu yang bikin perekonomian kita tidak stabil di situ. Terus kadang juga banyak masyarakat yang kadang tidak mematuhi bayar pajak, baik pajak kendaraan, baik pajak bumi dan bangunannya. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana menstabilkan perekonomian di Indonesia menurut Ibu? Menurut Bu Livia, bagaimana menstabilkan perekonomian Indonesia? Yang pertama dari pemerintahannya dulu. Pemerintahannya dulu bikin suatu kebijakan yang biasanya dikenal dengan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini bisa memberikan acuan di mana semua keuangan itu atau kegiatan perekonomian Indonesia itu bisa diatur, dievaluasi dulu dari kegiatan sebelumnya, terus nanti dilihat apa yang perlu diperbaiki. Terus pemerintah ini harus benar-benar memperhatikan bahwasannya gimana cara memperbaiki perekonomian itu dengan baik. Dengan cara apa nih? Yang pertama, bikin kebijakannya harus jelas. Yang kedua, bikin anggaran untuk selama 1 tahun kerja atau program kerjanya itu harus sesuai dengan pendapatan sama pengeluaran yang ada. Gitu. Kalau solusi yang terbaik menurut Ibu itu gimana? Solusi yang terbaik balik lagi ke kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintahnya memperhatikan dengan kondisi masyarakatnya, otomatis pasti masyarakatnya akan ikut serta mematuhi kebijakan tersebut, dan sama-sama antara pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi, akhirnya nanti perekonomian kita menjadi stabil. Satu sih yang Ibu lihat dari kacamata Ibu, sebenarnya pemerintahan kita itu sudah oke merencanakan segala sesuatunya, cuman kadang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kadang menyelewengkan kebijakan perekonomian, yang jadinya perekonomian kita jadi tidak sesuai sama apa yang sudah direncanakan di awal. Itu sih. Bagaimana jika ekonomi di Indonesia menurun? Bagaimana solusinya itu agar ekonomi Indonesia semakin meningkat gitu? Bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia menurun? Menurut Ibu menurunnya karena banyaknya utang negara sih, kalau menurut Ibu ya. Untuk supaya gimana meningkatnya, berarti kita lihat dari pendapatan masyarakatnya, terus melihat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu pendapatan per kapita dari
negara kita ya, biasanya dilihat dari kegiatan ekspor dan impor nih biasanya. Nah itu menambah pendapatan dari negara kita. Terus kita harus bisa jadi masyarakat yang bisa memajukan perekonomian dengan cara yang pertama, kalau dari kalangan pendidikan kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mengatur segala sesuatu yang dalam hidup kita tuh sesuai dengan rencana kita. Terus dari pemerintah sendiri harus bisa menekankan bahwa semua pekerjaan tidak dialihkan ke luar negeri, atau maksudnya dengan perusahaan asing. Kita kelola dulu dengan perusahaan negeri yang kita miliki, karena Indonesia itu terkenal dengan sumber daya alam yang kaya, dan kita sebenarnya bisa meningkatkan perekonomian itu dengan memanfaatkan sumber daya dan mengelolanya dengan baik. Cuma sayangnya kita tuh sumber daya manusianya yang tidak mendukung untuk mengelola perekonomian kita yang ada. Jadi tidak pernah seimbang gitu dengan perekonomian yang sedang kita jalani saat ini. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke, siap. Bagaimana cara penerus bangsa menjaga agar perekonomian di Indonesia menjadi stabil? Sebagai penerus bangsa, kita yang pertama harus taat peraturan. Taat peraturannya yang paling utama ya pajak itu ya, pajak kendaraan bermotor sama pajak bumi dan bangunan. Terus belajar dengan sungguh-sungguh sih kalau di kalangan kalian itu, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencetak kualitas diri yang punya adab yang baik, berkarakter yang positif, supaya tetap dengan jalannya tidak ada kecurangan ataupun kebohongan yang terjadi nantinya kalau kita menjadi penerus dari pemerintahan nanti. Oke Bu, jadi itu saya dan Ibu. Terima kasih ya Bu sudah memberikan waktunya dan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan saya. Sekian saja dari saya.